pagi, nama saya Nius dari Nias. Saya di Nias itu nama saya panggilan saya itu Tado Tidudu Tak Pernah. Di keluarga saya sendiri itu dibeda-bedain. Jadi itu antara kakak saya, adik saya itu beda-beda. Sejak kecil, Nius sudah mengalami berbagai macam kepahitan hidup. Saat kakak Nius mendapatkan daging ayam yang begitu lezat, Nius hanya mendapatkan sisa-sisa tulang dari makanan keluarganya itu. Nius pun tidak diperbolehkan bersekolah seperti layaknya saudara-saudaranya yang lain. Setiap pagi, Nius hanya bisa memandang mereka dari balik pagar sekolah. Ia hanya bisa menelan semua kepahitan itu. Setiap hari Minggu, ketika keluarganya pergi bersama-sama ke gereja, Nius tidak pernah diajak. Bahkan saat Nius meminta pun, ia malah diusir karena ia dianggap tidak memiliki pakaian yang layak untuk ke gereja. Jadi saya tuh nggak diperhatiin sama sekali. Kalau kamu mati nggak ada yang nangis, nggak ada yang peduli. Berarti saya benar-benar itu nggak kayak bukan lahir dari keluarga situ saya. Itu saya merasa diri saya, kenapa saya diberi-beri kayak gini, bertanya diri sendiri juga waktu masih kecil. Dan suatu hari ketika malam tiba, Nius yang sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan keluarganya, akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah dan berusaha mencari kebebasan di luar sana. Nius yang berjalan tanpa tujuan, akhirnya menemukan sebuah gubuk tua yang bisa ia tempati untuk sementara. Di sanalah tempat ia beristirahat dan juga tempat ia mulai belajar membaca dan menulis lewat Alkitab. Dari situ saya itu berusaha, mulai saya bikin permen. Pada kakak saya itu jual itu harga 2.000. Mulai dagang ini dagang keliling. Keliling itu ya seperti rokok, Indomie, jadi bawa keliling plastik. Itu saya udah masuk 11 tahun. Selama beberapa tahun, Nius bekerja dengan sangat giat untuk memperbaiki kehidupannya. Dan semua usahanya itu tidaklah sia-sia. Perlahan-lahan jerih payahnya mulai membuahkan hasil. Hingga akhirnya ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup banyak untuk membuat usahanya sendiri. Ini yang buka toko. Itu udah benar-benar banyak duitnya lah artinya ya, walaupun keliling tapi udah banyak. Buka toko demi sedikit, lama-lamanya gede. Umur 16 tahun, itu saya udah mulai pikiran bangun rumah. Bikin rumah, terus saya bangun rumah itu 8 kali 16 meter. Udah bangun rumah, udah punya toko, akhirnya saya jatuh lagi karena saya main judi. Nius pun terjebak dalam pergaulan yang salah. Ia mulai berjudi dan minum minuman keras. Bahkan tidak ada lagi siang dan tidak ada lagi malam saat ia berjudi. Hingga akhirnya semua hartanya pun terkuras habis. Itu toko saya bakro, benar-benar bakro. Itu nggak ada lagi sama sekali ya. Sisa duit saya itu 500.000. Kadang-kadang nanti sendiri. Kadang-kadang saya juga marah Tuhan. Kenapa Tuhan saya seperti ini? Namun Tuhan tidaklah melupakannya begitu saja. Suatu hari Nius merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu. Ia pun mulai mencari Tuhan dan memohon ampun atas segala kesalahannya. Dari situ ia benar-benar merasakan bahwa kasih Tuhan sungguh nyata di dalam dirinya. Ia menjadi percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu sempurna dan datang tepat pada waktunya. Layaknya pelangi sehabis hujan, Nius pun memulai lembaran baru di dalam hidupnya dengan berjuang memulai usahanya kembali. Tuhan tuh ada punya rencananya juga, seperti bangun rumah. Sekarang tanah bapak saya diambil semua, saudara saya pertama, mama saya nggak punya rumah lagi, abah saya nggak punya rumah. Itu aja saya punya rumah saya itu ya bangun di situ, mereka tempat di situ sekarang. Itu semuanya Tuhan tuh bekerja lah, sebenarnya itu nggak salah sebenarnya. Hidup saya seperti ini harus terima, nggak boleh ditolak juga. Karena kalau kita menolak itu, oh kenapa kayak begini?
Oh, Tuhan punya rencana.